ini juga ada musibah, tapi sebenarnya perang ya. Jadi yang tadinya ngambil dari Uni Rusia, sekarang mungkin dapat juga kita manfaatkan. Kayak dulu Amerika perang dagang dengan Cina kan yang untung kita bayar. Ya, banyak juga kita untungnya. Ya, jadi ini juga sebuah peluang. Kami harapkan jadi barang kita akan lebih banyak masuk ke Eropa atau ke Belanda dan ke Eropa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamsul Wahyudin, membantu Ibu Karen juga di Kadin Komite Tetap Hortikultura. Kemudian juga kami dari PT Nudira Sumber Daya Indonesia. Salah satu unitnya juga ada Nudira Learning Center. Kami juga bersama Kadin membangun Horticulture Export Academy. Ya, nah, ini bagian dari program Horticulture Export Academy. Jadi untuk mendorong supaya ekspor hortikultura meningkat, tetapi dengan bekal SDM-nya yang memiliki kompetensi, begitu kira-kira. Perusahaan kami sendiri juga memproduksi. Kami ada greenhouse di Bandung, di Pangalengan, memproduksi produk-produk hortikultura. Kemudian juga ada lab tissue culture di Bogor, memproduksi bibit-bibit tanaman, diantaranya juga produk tanaman hortikultura yang mudah-mudahan juga bisa dipasarkan ke Belanda. Kemudian juga selain trading untuk produk-produk ekspor yang lainnya. Saya datang juga sama tim ya, ada ya. Jadi dalam grup kami ada aspenku.com, platform digital khusus untuk ekspor. Di sini ada Pak Syahrul Abdullah Marpaung. Kemudian juga ada anak saya juga kebetulan Muhammad Fatul Zikri Aulia yang juga membantu di Facebook. Terima kasih. Tes 1, 2, 3. Sekarang kita sudah di Pelabuhan terbesar di atau Eropa. pelabuhan terbesar kedua. Ini adalah salah satu tempat pelelangannya. Semua sistem di pergudangan ini sudah otomatis. Pameran besar 10 tahunan di Amsterdam, namanya Floriade. Ini sudah sampai di sebuah perusahaan benih besar di Belanda. Holland is a cooperative of growers. We connect growers and buyers. Flora Holland never owns the product. We are a kind of mediation office, but with a lot of buildings and a lot of assets. We connect growers, the growers are selling the product on the auction block or by Floriday to the wholesaler, and they export. So we are never the owner. That's strange, but it's so we can always do the best for our growers. All the decisions who are making must be good for the growers. Indonesia itu sekitar cukup besar, tapi dia sudah ready product. Setelah kita terima di sini, ternyata di plastik packagingnya itu refused di sini, ditolak karena ada zat kimikal dalam plastik itu. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai salah. Barang sudah sampai, ternyata barangnya bagus, dalamnya bagus, tapi packagingnya yang kurang baik. Saya sebenarnya bawa ini sampel yang untuk produk kita lainnya lada. Harusnya vakum, harusnya divakum. Vakum berarti udaranya hilang total. Tapi banyak yang tidak vakum. Jadi memang di plastik vakum, plastiknya bagus standarnya, tapi penyerapan udaranya itu lepas. Saya nggak tahu apa karena jangka waktunya atau durasinya hingga dia lepas, otomatis buyer menolak untuk membeli.
Pak, jadi gimana Pak? Pamerannya berfungsi untuk apa nih Pak? Ada manfaat yang bisa kita ambil nggak? Oh ya, jadi kita bisa masarin produk kita. Kita kan tidak sebagai peserta ya, di sini sebagai pengunjung. Jadi kita bisa juga ikut pameran ke luar negeri, bukan sebagai peserta, tapi sebagai pengunjung. Dibawa brosur-brosur. Oke, selamat pagi semua. Ya. Selamat pagi Pak Nur. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Belanda di hari keempat. Kita masih di Belanda nih Bang ya. Wah iya. Masih di Belanda ini kita. Baru 3 hari nih, hari keempat. Kayaknya udah 6 bulan ada di Wah sini. iya sih. Gimana Pak? Hari ini kita ada agenda apa nih? Ya, di hari keempat ini acara utamanya kita berkunjung ke pameran Floriade. Ya, Floriade itu pameran yang diadakan 10 tahun sekali. Tempatnya di kota Amsterdam ya. Tapi karena pamerannya baru bukanya siang, isi acara juga Jalan-jalan dulu ya. jalan-jalan lah, ya jalan-jalan Volendam ini. Nanti kita lihat ada apa di Volendam. Ya. Oke. Nah, jadi pameran Floriade nanti juga kita lihat ada apa di pameran Floriade. Pokoknya bermanfaat sekali. Tapi memang kita harus bayar masuk ke pameran Floriade. Bayarnya lumayan tuh. Lumayan ya Pak. Kalau dirupiahin 1,1 juta Wah, rupiah. lumayan. Ya. Jadi kita ada waktu sama dari jam dari jam 12 lah sudah di situ, terus secapeknya kaki nih. Ya di itu kan sampai jam 5, tapi nggak tahu kita kuat atau enggak. Karena pamerannya luas sekali. Ya, luas sekali. Nah, penting buat teman-teman kalau datang ke pameran kita harus tahu, cari info dulu tentang pameran itu sehingga langkah kita efektif nanti. Ya, karena kalau baru nyari-nyari di situ nanti pas keburu capeknya, padahal itu yang penting gitu, yang relevan sama kita ya. Nah, itu ya jadi tips katanya, untuk hadir di pameran. Jadi katanya dulu ini ya Pak, kita berpartisipasi juga ya sebagai exhibitor. Ini sambil jalan kali ya. Oke. Ya, Indonesia selalu ikut-ikutan ya, sejak berapa kali itu kan 10 tahun sekali ya, dari zaman Orde Baru dulu selalu ikutan, tapi Floriade saat ini nggak ikutan ya. Banyak para peserta dari berbagai negara cari-cari, nanya-nanya kenapa Indonesia nggak ikut katanya gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman ya, kalau nanti bisa punya kesempatan hadir di Belanda, atau juga mungkin ya silakan searching berkaitan dengan pertanian di Belanda. Memang luar biasa. Belanda itu negaranya kecil banget ya. Bisa ngejajah Indonesia, satu. Terus kedua, sekarang ini eksportir produk pertanian nomor 2 terbesar di dunia. Iya. Bayangkan dengan tanah yang kecil ini, tapi produknya produk mahal-mahal gitu. Apa yang mereka produksi? Produk hortikultura. Hortikultura itu 1 kilonya harganya mahal. Ya, tanaman hias, bunga gitu ya. Buah-buahan. Nah, buah juga buah-buah yang khusus, sayur-sayur yang khusus gitu. Ya. Nah, di kita potensinya sangat besar, tapi potensi jangan salah ya. Potensi itu kalau nggak digali nggak jadi apa-apa. Jadi jangan berharap jadi eksportir buah umpamanya. Dengan beli di pasar induk, cari pembeli, itu bisa jadi tidak sama sekali. Harus kita garap dari hulu, dari kebunnya. Di kebun. Gitu. Cara nanamnya. Nggak punya kebun, nggak punya apa ya, kerjasama sama yang nanam. Ya, jadi bina mereka, bawa mereka selera pasar supaya mereka tahu. Gitu. Tanaman hias juga begitu. Kita negara berdua Brasil ya yang terkaya dengan plasma nutfah di dunia. Jenis-jenis tanaman di dunia itu ya sekitar 50%-nya ada di Indonesia. Kemudian juga nomor 2-nya di Brazil. Ya, tanaman ya berbagai macam tanaman gitu. Jadi, nah, tetapi sekarang kalau lihat di Belanda ini tanamannya itu, kemarin kan kita berkunjung tuh. Ya, banyak yang dari itu Indonesia tanaman yang ada di Indonesia, tapi mereka beli bukan dari Indonesia. Nah, jangan kaget ya, dari Thailand, dari Vietnam. Gitu. Jadi yang saya tangkap juga kalau mau ekspor tanaman juga nggak sembarangan ya Pak.
jangan sampai kita ngejual atau ngeekspor mother plant-nya ya, Pak? Mother plant-nya, iya. Ya, jadi sekarang ini juga lagi ngetren ini. Ya, eksportir dadakan ya. Ngambil dari hutan Indonesia, banyak sekali tanaman-tanaman unik, pasang di Instagram. Nanti ada pembeli yang menghubungi dari luar negeri dengan harga mahal, cepat menjadi orang kaya, tetapi itu tidak tidak sustain. Ya sebentar aja juga habis. Kemudian dan bukan hanya kitanya yang kehabisan tanaman, tapi juga Indonesia kehabisan tanaman. Jadi harus yang diperbanyak dulu. Ya, jadi umpamanya itu ambil dari hutan, kita perbanyak dengan berbagai cara, bisa disetek, bisa diapa, dan sekarang ada teknologi kultur jaringan namanya. Kultur jaringan. Nah, diperbanyak. Nah, si pembeli di sini bisa membeli dalam jumlah banyak. Ya, satu nursery belinya ya atau grower itu bisa 10.000 tanaman sebulan, satu jenis umpamanya. Gitu. Kemarin satu malam kita ketemu juga ya di arena pertemuan AIPH itu, ya ada grower muda, ya, Pak? yang dari Italia, umurnya 32 tahun, punya kebunnya 50 hektar. Saya mempekerjakan 100 orang katanya gitu. Pasarnya seluruh dunia, sumber tanamannya juga dari seluruh dunia. Ya, jadi ya memang mereka dagang ya istilahnya, Pak. Langsung. Jadi petani di sini tuh kaya-kaya, teman-teman. Kaya-kaya, ya. Mereka dimuliakan sekali orangnya. Ya, kemarin ada pelatihan ya, pelatihan dari Board of Director, salah satu pematerinya Board of Director AIPH, Asosiasi Hortikultura Internasional ya, yang berkenan memberikan materi. Jadi kasta paling tinggi di Belanda ini adalah petani. Ya, gitu, dimuliakan. Satu, kemudian kedua, mereka punya asosiasi yang kuat. Yang kuat. Bukan partai politik, tetapi diminta berpendapat di politik, gitu. Dia bukan partai politik, tapi organisasi profesi, ya, tapi diminta berpendapat. Dan pendapatnya sangat didengar. Gitu, ya. Nah, terus yang kedua, selain kuat, dia juga punya satu sama lain berkolaborasi. Anggotanya kan banyak, pengusaha di bidang yang sama. Jadi mereka bersaing, tetapi pada saat yang sama juga bekerja sama. Nah, dia jadi gimana supaya majunya bareng-bareng, bukan pengen maju sendirian. Nah, itu dia wanti-wanti sekali di Belanda. Itulah yang memang dibangun, ya. Jadi pengurus itu begitu jadi pengurus, dia nggak boleh lagi ngurusin usahanya. Memang susah gitu ya? nyari orang yang itu kan, nyari yang gitu. Jadi pengurus kok malah nggak boleh, karena apa? Supaya tidak konflik of interest, iya, gitu. Ya. Dan terus yang akan menjalankan usaha si asosiasi ini juga punya usahanya membentuk koperasi. Nah, tapi koperasi itu bukan menjadi pesaing anggotanya, bukan. Koperasi itu merangkum bisnis-bisnis anggotanya. Contohnya kemarin kita ke pusat pelelangan itu. Iya, yang terbesar itu. Auction, ya. Auction market di Alsmir. Nah, itu yang punyanya asosiasi, yang menjalankannya koperasi. Oke. Gitu. Jadi buat anggotanya yang boleh jualan di situ hanya anggota. Kalau mau jualan harus anggota di situ. Nah, anggotanya ribuan. Iya. Sebenarnya kita bisa juga kan, Pak, ikut ke sana, bisa. Tapi kita harus ikutin regulasinya. Dan kita juga bisa bikin di Indonesia. Ya, di Indonesia udah beberapa koperasi kan sempat berkembang, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti berkembang lagi, ya. Ada koperasi tahu tempe, ada koperasi susu, ya, ada koperasi batik itu yang sempat berkembang dan punya punya bargaining power yang besar. Ya, koperasi susu itu saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, ya, SMA kalau nggak salah itu. Ya, koperasi susu di Pangalengan. Ya, karena waktu itu harga susu murah. Ya, jadi dia bikin show, mengundang wartawan. Ya, susu produksi dari petani dibuang ke sungai.
Waduh. Gitu kan, ribut lah di koran di mana-mana. Kenapa ini bisa terjadi? Pemerintah harus ikut, dan benar akhirnya pemerintah turun tangan. Waktu itu Presiden Soeharto mengundang 3 menteri untuk membuat SKB 3 menteri namanya, Surat Keputusan Bersama. Oke. 3 menteri yang menjamin harga susu, ya, membuat harga patokan susu yang boleh dibeli dari petani, tidak boleh terlalu murah. Tidak boleh murah ya. Satu, terus yang kedua, seluruh pabrik susu wajib membeli susunya petani. Gitu. Ya. Jadi kalau dibebaskan akan cenderung ngimpor gitu. Nah, tapi sekian persen harus susu dari petani. Kemudian petani hidup bisa dengan sejahtera tanpa merugikan pihak lain. Pihak lain ya. Itu, nah kita juga begitu nih. Ya, mudah-mudahan dulu juga sempat ada koperasi bunga Indonesia. Ya, oh, sempat ada ya, Pak? Sempat ada. Ya, jadi ada asosiasi bunga, ada koperasi bunga. Oke. Oke teman-teman, jadi penting tuh untuk ikut asosiasi, untuk mengetahui, untuk gotong royong lah, kolaborasi dengan satu sama lain, perusahaan lain gitu ya. Ini kalau kita lihat nih, Bang, seringan. Ya, ini di kiri laut ya, di kanan kampung nih, perkampungan, rumahan. Ya, di kanan kampung. Tuh, ya. Nah, coba ini perhatikan. kayak jalan desanya ya, Pak. Bukan, ini lautnya airnya lebih tinggi daripada rumah. Oh iya benar. Ya, benar. Nah, jadi emang satu keunikan Belanda itu, ini yang kita ini di kalian jadi jalan ini damnya. Damnya ya. Ya, jadi air ditahan situ sehingga yang sebelah sana dan terus kota Amsterdam itu kan berada di bawah air. Iya. Di bawah permukaan laut. Ya, kalau masalah arsitek mereka inilah ya Pak. Ya, tuh rumah-rumah tuh kan terus ke bawah rendah. Itu ya. Lautnya adanya di atas, tapi ya menarik sekali. Nah, ini namanya Volendam, makanya kan ada Amsterdam, ada Rotterdam, banyak damnya. Udah sampai di Floriade. Floriade, ya, pameran yang diadakan 10 tahun sekali. Nah, nanti kita lihat ada apa nih. Di depan kita sekarang ada greenhouse yang panjang sekali, besar sekali itu. Kita lihat ada apa di dalamnya. Di luar tadi tempat parkir juga bis-bis gede-gede dari, bukan hanya dari Belanda tapi dari negara-negara lain yang hadir. Ya, oke, kita lanjut lihat di dalam nanti. Pak Nur udah lemas duluan. Tuh, lihat tuh. Lihat luasnya. Tuh sampai ada itu apa namanya? Cable car. Cable car. Kereta gantung. Ya, kayak di Taman Mini. Kita lagi di cable car Floriade. Ya, di sini kita bisa lihat. Tuh. Luasnya mungkin seluas apa ya Bu? Luas Taman Mini kayaknya. Iya, Lebih kali ya? luas banget. Nggak tahu aku ininya. Lebih ke Taman Mini. Kita sekarang sudah sampai di Floriade. Ini gimana di sini, apa nih? Oke, ini sebetulnya salah satu contoh budidaya ornamental plants dan floriculture di Belanda ya. Jadi mereka itu sudah maju sekali, artinya tidak ada lagi menanam di tanah seperti di kita, tapi menanam dengan substrat ya. Jadi di dalam greenhouse yang sudah teruji diaturlah kelembapannya maupun lightingnya, suhunya juga, dan juga karena ini untuk pot plant, jadi mereka pakai irigasi pepes ya, dan untuk pot plant agak berbeda dengan untuk tanaman bunga potong. Kita lihat di sana di sebelah
greenhouse di sebelah itu tanaman bunga potong Torderia, mereka memakai slab dan irigasinya tadi memakai irigasi drip. Jadi ini ada dua hal yang berbeda yang harus kita perhatikan. Di sini sudah sangat maju, jadi semua ditanam dalam greenhouse itu lantainya itu disemen, ya, beton, semenan gitu. Jadi bukan tanah, dan substratnya menggunakan kokopit atau GV ataupun jenis substrat yang sudah disesuaikan dengan komoditas. Jadi ini penyiramannya seperti itu kan dia ada diatur digenangi sebentar. Betul. Jadi ada kadang digenangi, terus penerangannya juga diatur, kemudian juga kapan penanamannya semua sudah melalui otomatisasi. Jadi semua ini sudah less labor. Iya, sedikit sekali pekerjaannya. So, di atas ada paranet yang bisa digulung, bisa terbuka, ya kapan dibutuhkan dia dibuka. Betul. Dan paranetnya juga disesuaikan prosentasenya untuk pencahayaannya di dalam greenhouse. Misalnya untuk yang lebih berwarna merah itu ada lagi beda paranet dengan kita kan dengan hitam aja semua. betul. Begitu juga dengan pencahayaan dan lampunya. Jadi untuk mendapatkan merah yang bagus, warna merah yang baik, itu lightingnya juga khusus. Kenapa ada lebah tuh? Nah, itu ada kandang lebah yang sengaja dipelihara. Tapi lebahnya itu nggak bahaya buat manusia ini. Ya, ini polinatornya. Ya, dia nggak nyengat ke orang, tapi juga membantu penyerbukan si buah. Ya, stroberi. Sehingga lebih banyak buahnya. Ya, betul sekali. Jadi itu yang dinamakan salah satunya bagian dari sustainability. Jadi ini masuk jadi tidak lagi menggunakan pestisida, tapi justru yang dikembangkan polinatornya. Ini lantainya sih ini udah pakai itu juga, biotekstil sama dengan kita di pengalengan. Tapi yang padat ya, geotekstil kerapatan tinggi. Kerapatannya tinggi, ya. Tapi buah stroberinya itu gede banget. Ya itu. Pemupukannya, pencahayaannya semua diatur. Semua pemupukan, pencahayaan, suhu semua dapat diatur. And I am the robot. You are the assistant. Yes. You are not a human being. Okay, this is okay, yeah? And then this one left onto here. Orang tuh dananya gitu loh. Udah sekarang tuh semua mekanisasi, tidak ada lagi yang seperti konvensional seperti di Indonesia. Jadi kalau kita mau bergerak masuk pasar global ya harus menerapkan teknologi, ya harus, itu wajib. Ya, teman-teman, kita sudah di tempat yang kedua hari ini. Di mana, Pak? Ya, ini namanya Amazing Oriental. Jadi khusus untuk jual produk-produk khususnya buah-buahan dari Asia di sini. Nah, kita lihat ke dalam nanti dari mana. Termasuk dari Amerika Latin juga. Ya. Kita lihat ada nggak dari Indonesia nih ya. Oke, kita lihat ya. Ya, cek langsung.